Kita juga perlu mengucapkan syukur karena meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat tentunya. Untuk itulah, kami mengundang para narasumber yang berkompeten untuk membahas poin-poin mengenai tema webinar kita, yaitu karakter nasionalisme untuk Indonesia Maju. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, marilah kita bersatu dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Suster M. Silviana FCH. Kepada Suster Silvia dipersilakan. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita untuk memohon berkat Tuhan, agar acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan memimpin doa ini dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik dan penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur atas rahmat kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas tanah air yang kaya, subur, dan makmur. Di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 ini, kami mengenang akan jasa para pahlawan yang telah gigih berjuang untuk meraih kemerdekaan yang sekarang ini dapat kami nikmati. Dan dalam momen ulang tahun kemerdekaan ini, kami keluarga besar Universitas Musikaritas akan bersama-sama mendalami tentang semangat nasionalisme dalam webinar kebangsaan dengan tema karakter nasionalisme untuk Indonesia Maju. Untuk itu kami mohon roh hikmat serta kebijaksanaan-Mu bagi para narasumber yang telah bersedia untuk membagikan ilmu serta pengalaman terkait dengan semangat nasionalisme kepada kami. Serta berikanlah kepada kami roh pengertian, agar apa yang akan kami terima dari para narasumber bisa menambah wawasan kami dan menjadi motivasi bagi kami, baik sebagai dosen, karyawan-karyawati, maupun mahasiswa, untuk terus berjuang dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini melalui karya dan pelayanan kami. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara webinar kebangsaan ini kepadamu. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar, seturut rencana dan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Silvi telah memimpin doa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Para peserta webinar dimohon untuk ikut bernyanyi dengan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus menjadi pembuka acara dalam webinar kebangsaan yang bertema karakter nasionalisme untuk Indonesia Maju dari Rektor Universitas Katolik Musikaritas Palembang, Bapak Slamet Santoso Sarwono, Magister of Business Administration, Doctor of Business Administration. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan. Terima kasih, Agung sama Nira. Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore secara khusus untuk para narasumber, Bapak
Yuli Purnama dan Letnan Kolonel Edward Francis, serta Mas Jonathan Christie. Sungguh satu peristiwa yang sangat istimewa dengan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 saat ini. Sejauh yang saya ingat memang ini adalah peringatan kemerdekaan kita yang sangat unik karena memang dalam situasi pandemi yang tidak kita duga sebelumnya. Namun berbicara tentang kemerdekaan Indonesia dan peringatan kemerdekaan Indonesia, sedikit mereview, sedikit mengenang masa kecil dan juga masa muda yang saya alami, bahwa upacara 17 Agustusan atau upacara 17 Agustus untuk peringatan kemerdekaan Indonesia bukan suatu hal yang baru. Bagi saya suatu acara yang rutin pada saat mulai SD sampai SMA. Saya teringat pada saat SD dengan acara pramuka dan juga SMP SMA, acara-acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus selalu saya ikuti. Entah sebagai peserta upacara, komandan upacara, juga sebagai tim untuk Obade yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan Indonesia. Ya, bagi saya tidak bisa terlupakan peristiwa-peristiwa itu yang saya kira memberi warna seperti apa saya sekarang dan juga keterlibatan saya. Saya sungguh bersyukur atas kesempatan-kesempatan tersebut. Para guru, saya ingat nama-namanya, saya ingat wajahnya, yang membawa saya dalam suasana peringatan 17 Agustus yang sangat masif. Sehingga saya yakin bahwa pembangunan karakter untuk Indonesia maju layaknya memang bisa dibangun dengan atau melalui situasi-situasi seperti ini. Sampai mulai bekerja pada saat bertugas sebagai dosen, praktis upacara 17 Agustus juga tidak pernah saya lewatkan kalau memang ada waktu. Selalu menyempatkan untuk hadir dalam upacara-upacara bendera. Yang kedua, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, saya gembira karena ada satu pemain bulu tangkis yang bergabung dengan kita. Saya harap sudah ada di ruangan seminar ini, Mas Leonardus Jonathan Christie. Saya merasa bahwa Mas Jonathan Christie lebih beruntung. Saya sangat suka main bulu tangkis dan saya main bulu tangkis dan mulai bertanding itu sejak kelas 4 SD, saya masih ingat. Berlatih cukup keras, namun mungkin karena saya kurang berbakat, saya tidak bisa berprestasi seperti Jonathan Christie. Prestasi yang terbaik yang pernah saya capai hanya juara ketiga tunggal pada saat Pekan Olahraga Daerah Kota Madya Semarang. Namun setelah itu saya juga merasa bahwa ya sudah, memang tidak bisa bertanding dengan lebih, tapi saya ingat
saya ke beberapa kejuaraan nasional pernah saya ikuti dan kalah terus. Namun semangat itu memang bisa saya bawa dalam proses belajar, sehingga saya bisa juga belajar lebih banyak dari kebanyakan kawan-kawan yang ada di kita. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas... Memang satu situasi yang tidak selalu mudah. Saya kira bahwa semangat patriotisme yang saya kira saya alami sejak SD, saya kira juga saya bawa sampai sekarang, dan saya senang, saya bersyukur karena masih banyak kawan-kawan muda yang melanjutkan semangat ini. Namun tentu tidak berhenti dengan seminar-seminar, tapi lakukanlah segala sesuatu yang terbaik apapun. Jika di bidang olahraga bisa, itu baik. Di bidang pendidikan, di bidang ketentaraan, atau apapun yang bisa terbaik, yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan maju di kemudian hari. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh untuk kawan-kawan muda, dan semoga Indonesia kita lebih maju di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas kata sambutannya, sekaligus membuka acara webinar kebangsaan pada hari ini. Selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber yang pastinya sudah kita tunggu. Ada siapa saja, Nira? Narasumber kita ada Dr. Vincentius Yuli Purnama, Magister Media Komunikasi, Student Fellow Asia Research Institute, National University of Singapore. Beliau merupakan dosen Unika Widya Mandala, Surabaya. Dapat kita lihat profil dari narasumber kita? Selanjutnya narasumber kita ada Letnan Kolonel Cavarelli Edward Francis yang merupakan Kajasdam II Sriwijaya. Berikut profil dari narasumber kita. Dan selanjutnya, narasumber kita ini merupakan atlet muda yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa lewat prestasinya tentunya, dan juga memotivasi para kaum muda untuk memiliki karakter nasionalisme untuk Indonesia maju. Narasumber kita ini bernama Leonardus Jonathan Christie. Berikut profil dari Mas Leonardus Jonathan Christie. Baiklah, sebelum kita melanjutkan acara webinar kebangsaan hari ini, ada beberapa kepada panitia, MC, Agung dan Nira. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya ingin menyampaikan salam kepada Bapak Rektor, Bapak Slamet Sarwono. Yuk, Pak Win, selamat sore. Glad Sore, to see Pak. you again. Ya. Glad to see you again. Proud of Ya. you. Ya, kadang saya lihat Pak Slamet di UGM juga dibaca pernah sekali, tapi mungkin baru sibuk saya nggak berani nyapa. Ya, terima kasih undangannya Pak Slamet dan jajaran rektorat serta dosen di UKMC. Kemudian juga secara khusus kampus ministry Universitas Katolik Musikaritas yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih undangannya. Kemudian juga kepada kawan-kawan mahasiswa yang pastinya hari ini ya sedikit mengobati, bisa bertemu teman-teman meskipun melalui Zoom. Perkenalkan, saya Vince, saya dosen di Unika Widya Mandala Surabaya. Kemudian hari ini saya akan memberikan sharing ya kurang lebih 15 menit. Nanti boleh diberi peringatan oleh MC kalau terlalu panjang. Saya akan berusaha menerangkan secara cepat. Kemudian nanti bisa sesi tanya jawab. Saya bisa share screen ya.
Saya izin share screen. Silakan Pak Vince share screen. Ini yang coba saya sampaikan sebagai bentuk sharing dari refleksi saya terkait bagaimana merefleksikan nasionalisme di masa pandemi ya. Saya beri judul melampaui nasionalisme metodologis, solidaritas sebagai nasionalisme baru. Itu yang coba saya tawarkan, nanti silakan dikomentari. Oke. Ini profil saya, beberapa sudah disebut, saya cuma ingin menyampaikan bahwa akan menjadi lengkap ketika akademik itu juga digabungkan dengan aktivisme. Saya terlibat di beberapa gerakan, relawan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kemudian saya juga menjadi penulis, meneliti di Drone Print Akademik, sosial media. Kemudian juga di anggota Southeast Asia Media Studies Association. Jadi menurut saya akan membantu kita dalam banyak diskusi nanti. Ini yang akan saya sampaikan, ada 4 bagian utama. Yang pertama saya akan berbicara tentang arus-arus besar saat ini dan bagaimana nasionalisme itu hadir dalam pusaran dari arus besar tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan konsepsi kebangsaan. Yang ketiga adalah apa relevansinya bagi generasi muda. Kemudian yang terakhir, bagaimana membangun karakter kebangsaan tersebut. Ini yang pertama. Saya menyebut ada 3 dan nanti ada 1 yang besar terkait dengan pandemi. Arus besar saat ini yang pertama terkait dengan post-truth dan hoax, berita palsu. Ini sangat banyak, kemudian menjadi arus yang sangat besar. Kemudian menguatnya politik identitas. Yang ketiga, globalisasi dan deteritorialisasi, bagaimana orang semakin terlepas dari ikatan dengan wilayahnya. Saat ini saya di Surabaya, tapi saya juga bisa bertemu dengan teman-teman yang di Palembang misalnya. Dan ada perasaan di mana saya mulai terlepas dengan wilayah lokasi saya di Surabaya. Yang pertama, post-truth dan hoax. Post-truth ini menjadi salah satu kata yang disebut di Oxford tahun 2016 dan semakin menguat sekarang. Ini tulisan saya di koran. Dan juga hoax kaitannya dengan berita palsu politik. Kemudian kita masih ingat beberapa peristiwa beberapa waktu ini. Nah, apa itu post-truth? Kalau biasanya orang bicara bahwa kebenaran itu adalah adanya koherensi atau kecocokan antara yang fakta dengan yang di statement orang, maka di post-truth orang percaya ketika dia menyukai. Orang bukan mencari yang benar, tapi mencari pembenaran. Karena saya suka dengan seseorang, dengan tokoh politis misalnya, maka saya percaya dengan semua yang dia katakan. Inilah gejala post-truth. Semakin melemahnya rasionalitas, maka ini menjadi tantangan yang besar untuk kita. Di Mavindo, ada data yang menarik beberapa terkait dengan kenaikan atau meningkatnya jumlah hoax itu dari 2015 sampai 2018 terus naik. Kemudian jenis kontennya politik menjadi sangat tinggi. Beberapa isunya kalau di kesehatan terkait dengan isu mengenai penolakan vaksin. Ini salah satu bentuk post-truth yang luar biasa. Kemudian, nah terkait dengan COVID, banyak sekali yang menyebut misalnya tentang tudingan konspirasi ini, jadi jaring ya. Kemudian ada beberapa yang lain terkait dengan Pilpres 2019 kemarin disebut oleh Presiden Jokowi tentang post-truth. Ini wawancaranya dengan Tempo. Post-truth itu betul-betul terjadi karena kabar bohong diulang-ulang, mempengaruhi bawah sadar, dan makin lama makin susah menyembuhkannya. Ini yang menjadi gambaran besar tentang post-truth. Saya nggak akan bicara tentang jaring lebih lanjut, tapi ini beberapa contohnya. Yang kedua, menguatnya politik identitas dan melemahnya politik kewarganegaraan. Jadi kita
terkotak-kotak, terkelompok dalam identitas tertentu yang dipolitisir. Dan kita semakin lemah untuk bicara tentang bagaimana hak-hak kita sebagai warga, atau yang disebut dengan politik kewarganegaraan. Beberapa peristiwa besar, aksi 212 misalnya, kemudian polarisasi terbelahnya masyarakat dalam cebong dan kampret misalnya. Ini arus-arus besar yang menantang, yang membuat kita perlu mengkritisi lagi dalam rangka kebangkitan nasionalisme dan kebangsaan. Di Drone-Pret misalnya menganalisis di media sosial, di Twitter, ada polarisasi yang real. Ini polarisasinya real. Kemudian arus yang ketiga tentang globalisasi. Dengan menguatnya ciri deteritorialisasi. Ini salah satu poster diskusi di Fakultas Filsafat. Bagaimana kita memikirkan ulang isu-isu globalisasi kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kami bukukan dalam kumpulan tulisan. Gejala besar arus globalisasi. Yang pertama adalah distansiasi atau pemampatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu seperti dilipat dalam sebuah gadget yang kita sebut HP. Kita bisa menonton siaran televisi kapanpun di YouTube. Tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa bertemu dengan orang di benua yang berbeda. Waktu menjadi semakin tidak relevan. Deteritorialisasi sebagai gejala globalisasi ini terkait dengan keterkaitan antara budaya dan tempat semakin melemah. Maka ini menurut saya menjadi bagian dari tantangan besar dari nasionalisme. Beberapa gejala umum, batas-batas negara semakin kabur dengan pembentukan Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemarin habis ulang tahun 8 Agustus, kemudian NAFTA, dan Mercosur ini di Amerika. Maka pertanyaannya adalah, masih pentingkah nation state atau nasionalisme itu? Karena kita sudah terhubung dengan sangat bebas, kita tidak terkekang oleh wilayah batas-batas negara. Kemudian pertanyaan lain, apa itu nation atau bangsa dan bagaimana terbentuknya? 3 pertanyaan ini menjadi penting, nanti harapannya supaya kita bisa memikirkan ulang. Betulkah kita masih memerlukan kebangsaan, nasionalisme, dan bagaimana kita sebagai anak muda menemukan, merefleksikan sebuah bentuk nasionalisme yang baru tersebut. Ya, COVID ini telah menimbulkan sebuah bentuk baru generasi yang disebut sebagai generasi pandemik. Ini di Time. Kemudian ada bentuk-bentuk adaptasi. Saya menulis untuk NUS terakhir kemarin tentang bagaimana relasi baru dalam kehidupan perayaan Idul Fitri yang disebut dengan, saya sebut inverted sociality, sosialitas yang inversi. Kalau dulu orang ingin berdekatan tuh ya ketemu langsung, sekarang orang menghindari ketemu langsung karena ada kepedulian yang tinggi kepada orang lain tersebut. Jadi ini yang saya sebut perubahan-perubahan besar. Maka pertama kita perlu membicarakan tentang konsepsi kebangsaan itu apa. Saya ambil dari bukunya Budiawan, judulnya Nation dan Nasionalisme. Trajektori arus utama pembentukan nation biasanya seperti ini, meskipun tidak selalu. Yang pertama adalah dari negara wangsa, masyarakat tribal atau dynastic state, menuju negara bangsa. Dari kerajaan kemudian nation state, itu ada sesuatu yang berubah. Loyalitas bergeser dari loyalitas pada sosok penguasa, raja misalnya, kemudian pada sosok pemerintah dan warga yang bersifat abstrak. Maka ini menjadi penting melihat nation ini. Dan oleh karena itu perlu diciptakan simbol-simbol yang mengantarai loyalitas yang abstrak tersebut. Meskipun kalau kita lihat trennya dalam dunia politik misalnya ada loyalitas yang sifatnya personal. Tapi yang di nation sebagai bangsa itu yang di pada umumnya adalah pada sesuatu yang abstrak karena terkait dengan pemerintah dan warga. Pemerintahnya bisa berganti, tapi bangsa harus terus hidup. Maka ini menjadi sesuatu yang cukup pelik. Nah, apa itu nation atau bangsa? Saya kutip beberapa dari buku Nationalism, Huntington dan Smith. Pertama dari Ernest Renan,
Nation is a soul, a spiritual principle, a grand solidarity. Nah, ini nanti yang akan menjadi poin saya terkait dengan solidaritas. Renan menekankan kebangsaan, nation itu pada kesamaan sejarah dan cita-cita. Yang kedua, Stalin, dia menekankan pada kesamaan ciri-ciri sosial dan kultural. Dan yang ketiga, Weber mengatakan tentang klaim politis. Saya menyatakan setuju, saya menjadi bagian dari bangsa. Tiga konsepsi ini nanti yang ingin saya kritisi. Dan ini yang disebut sebagai nasionalisme metodologis. Apakah kesamaan sejarah dan cita-cita, kesamaan ciri-ciri sosial dan kultural itu masih relevan atau cukup kuat untuk membuat kita sebagai bangsa, misalnya? Karena dalam sejarah, prakteknya, fakta mengatakan kita seringkali punya sejarah dan cita-cita yang berbeda. Masyarakat Papua memiliki sejarah kemerdekaan yang berbeda. Dan sampai hari ini mereka masih problematis terkait dengan kemerdekaan Indonesia, misalnya. Maka nanti saya akan mengusulkan sebuah bentuk kebangsaan yang baru yang berdasarkan pada solidaritas. Pengertian lain, Benedict Anderson mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah komunitas politis yang dibayangkan. Dibayangkan karena orang tidak mungkin bertemu dengan keseluruhan orang dari anggota bangsa tersebut, tapi mereka bisa bersatu karena adanya sebuah imajinasi. Kemudian bagaimana media juga memiliki peran besar ketika membuat orang itu punya imajinasi yang sama. Nah, nanti saya ambil beberapa terkait dengan misalnya Asian Games yang kemarin, bagaimana kita warga masyarakat Indonesia menonton TV, menonton pertandingannya Jojo, dan banyak orang mengidolakan, dan itu membuat orang merasa satu imaji, satu bangsa, termasuk bagaimana adegan ketika pertandingan pencak silat, ketika Jokowi dan Prabowo mereka mau berangkulan di TV. Itu salah satu momen bagaimana ternyata kebangsaan bisa muncul dari banyak hal terkait dengan pembentukan imaji yang tentang satu bangsa. Bagaimana nasionalisme di Indonesia? Saya akan bicara satu singkat saja. Sejarahnya kurang lebih seperti ini. Dari Nusantara, kemudian adanya masa kolonial dan postkolonial. Kolonialisme ini menurut saya juga menjadi bagian yang penting, menjadi momen yang membuat kita juga menjadi satu bangsa. Karena adanya musuh bersama, yaitu kolonial. Kemudian beberapa tonggaknya, kalau ke belakang, Sumpah Palapa menyambungkan Nusantara. Kemudian lahirnya Budi Utomo. Ini salah satu yang penting dicatat adalah peran novel Max Havelaar, karangan Dawes Dekker atau namanya Multatuli, yang membuat orang memiliki satu imaji yang sama tentang kita adalah bangsa yang sama, bangsa yang terjajah, dan kita ingin sama-sama merdeka. Kemudian dikuatkan juga dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini juga menjadi salah satu yang penting. Dan kita lihat bahwa anak muda menjadi salah satu bagian yang terdepan dari gerakan-gerakan kebangsaan tersebut. Termasuk juga perempuan. Ini saya tulis opini saya terkait bagaimana perempuan juga punya peran besar dalam Sumpah Pemuda meskipun jarang disebut. Nah, ini yang penting juga. Apa relevansinya bagi generasi muda? Generasi muda saat ini, generasi X, generasi Y adalah generasi yang sangat bebas, sangat akrab dengan teknologi, bahkan mereka diasuh dan dibesarkan oleh gadget. Dan pada titik tertentu, suasana yang sangat bebas itu membuat mereka membutuhkan pegangan. Pencarian identitas membutuhkan sebuah pegangan, dan negara, nasionalisme, kewarganegaraan ini menjadi salah satu kunci yang bisa membuat generasi kita menjadi satu bangsa. Relevansinya adalah jaminan dan kepastian identitas kewarganegaraan, perlindungan hak-hak dasar kewarganegaraan, hak sipil, hak politik, dan hak sosial budaya. Maka ini menjadi bagian yang penting dan relevan sekali dengan kita, seluruh warga Indonesia, termasuk anak muda. Membangun karakter kebangsaan. Konstruksi nasionalisme bisa melalui berbagai kegiatan positif. Ini beberapa saya tulis tentang Asian Games,
sebagai bagian konstruksi nasionalisme berbangsa. Kemudian kritik itu juga bisa menjadi bagian dari upaya mewujudkan kecintaan kepada bangsa. Ini saya tulis opini terkait dengan gerakan Kejayaan Memanggil misalnya. Bagaimana gerakan-gerakan baru mahasiswa melalui sosial media dalam upaya memberikan kritik kepada pemerintah. Nah, melampaui nasionalisme metodologis. Nasionalisme modern atau metodologis cenderung menyandarkan semangatnya pada kesamaan sejarah, darah, dan utamanya kewilayahan. Nasionalisme metodologis itu mengabaikan terjadinya transnasionalisme, hubungan relasi antar negara, antar bangsa, melalui bentuk-bentuk kolonisasi dan globalisasi. Globalisasi dengan deteritorialisasi dan pandemik yang kita rasakan sekarang mengubah banyak hal. Maka menurut saya perlu dikembangkan sebuah nasionalisme baru yang bersandar pada imaji tentang cita-cita dan solidaritas bersama sebagai bangsa. Apa itu solidaritas? KBBI online saya kutip, solidar, solid itu artinya adalah kuat, kukuh, berbobot. Dalam bahasa Inggris ada kata solid artinya padat, menyatu, kuat. Atau dalam bahasa Latin juga solidum artinya juga padat. Artinya adalah bahwa kita dalam masa pandemi ini adalah kesempatan emas untuk bisa membayangkan, berimaji tentang kita sebagai bangsa yang sama. Nah, ini beberapa yang menjadi ikon nasionalisme anak muda, pelukan Jokowi Prabowo dan histeria Jojo. Jadi olahraga itu bukan sekedar menyehatkan, tapi juga membentuk bangsa, membentuk karakter. Dan saya percaya itu bagian dari pembentukan kebangsaan kita. Agnes Mo dengan pakaian batiknya, kemudian Daniel, ini juga ikonik dengan identitas rasnya yang campuran misalnya. Dia menyatakan bagaimana kecintaan kepada Indonesia dengan produknya Dem I Love Indonesia. Kemudian ada Maudy Ayunda, bagaimana dia memberi gambaran sosok anak muda, artis, tapi juga sangat terdidik dan sangat menguatkan pendidikannya. Nah, ini pilihan kita. Sikap kita akan menentukan posisi bangsa kita. Ada beberapa pendapat terkait dengan situasi pandemi saat ini. Zizek dalam bukunya Pandemi mengatakan kita semua sedang berada dalam satu perahu yang sama dalam menghadapi pandemi. Jadi kita berada dalam situasi yang sama, dan ini kesempatan besar bahwa kita bisa bersatu bersama dengan orang lain melawan pandemi. Atau yang kedua, kita berada di perahu yang sama dengan ruang kabin yang berbeda. Perahunya sama, tapi kabinnya beda-beda. Ini dari bukunya China One dari Mahbubani, dari NUS, baru launching juga kemarin. Atau yang ketiga, kita berada di perahu yang berbeda dengan badai yang sama. Ketiga situasi ini sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita sebagai bangsa. Apakah kita mau bersama dalam satu perahu, atau kita dalam satu perahu yang sama atau dengan ruang yang berbeda, atau kita merasa pandemi ini membuat kita terpisah, membuat kita semakin terkotak-kotak. Maka menurut saya nasionalisme saat ini adalah tentang solidaritas. Saya ambil beberapa gambar di sini. Solidaritas pangan di Jogja, kemudian ada kampanye di pasar, ini kayaknya di Riau, Pekanbaru. Kemudian di bawahnya di Palembang itu ada ramai-ramai sedekah nasi di hari Jumat. Bagaimana orang menunjukkan kebaikannya dengan memberikan nasi bungkus gratis atau sayuran yang digantungkan di depan pagarnya. Atau yang baru kami buat di Mavindo Jogja kemarin terkait dengan kampanye Jaga Jogja, Aja Lino, Ojo Sembrono. Ini kaitannya karena kemarin baru saja Jogja ada sejumlah kasus baru dan menunjukkan bahwa mulai lengah dalam penjagaan corona. Atau di JPLID, Jaringan Penggiat Literasi Digital, mereka membuat berbagai kampanye dengan bahasa daerah. Edisi Palembang, ini yang saya kutip di situ. Lawan virus corona, Caronyo, nah ini dengan bahasa-bahasa yang khas. Menurut saya ini bagian dari
ungkapan rasa nasionalisme dan solidaritas yang bersama. Di bawahnya ada bagi-bagi nasi dan minuman. Menurut saya ini bagian yang penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dengan cara yang sangat jelas, praktis bagi anak muda zaman sekarang. Atau yang menjadi influencer di sosial media misalnya, itu juga menjadi kesempatan besar untuk mereka terlibat dalam mengkampanyekan nasionalisme berbangsa. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia, dan saya percaya itu, bahwa anak muda adalah penggerak kebangsaan, menjadi garda depan, dan harapan bangsa ada di anak muda. Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama. Terima kasih, dan majulah Indonesia. Terima kasih. Aku saya kembalikan ke MC. Nira dan Agung. Iya, Pak. Terima kasih atas penyampaian materinya. Materi yang Bapak berikan tadi tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Dan sekarang kita akan mendengarkan materi dari Pak Edward. Kepada Pak Edward, kami persilahkan. Terima kasih Mas Agung atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan puji syukur bahwa pada kesempatan ini kita bisa berbagi. Tadi dari Pak Vin sudah menjelaskan materi yang beliau sampaikan. Sangat menarik buat saya. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Nama saya Edward Francis Lagaseru. Silakan. Silakan slide saya. Saya lahir di Jakarta tanggal 21 November 68, kurang lebih saya akan memasuki usia 52 tahun. Status saya K3, yaitu berkeluarga dengan anak 3. Saya alumni Akademi Militer tahun 1991. Jabatan sekarang saya adalah Kepala Jasmani Kodam 2 Sriwijaya. Istri saya namanya Dr. Jovita Panggelo, berdinas di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Kemudian anak saya 3, yang pertama Angelika Pradita, yang kedua Johakim De Brito, yang ketiga Dionys Baptista Panes. Adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, Romo Suster, sangat menarik apa yang Pak Vin Yuli tadi sampaikan. Saya hanya mengambil sedikit apa yang bisa saya sampaikan dan berbagi kepada kita semua. Saya mengambil tema membangun nasionalisme dan semangat kebangsaan menuju Indonesia yang lebih maju. Saya tidak akan banyak berteori di sesi saya ini, karena tadi Pak Vin sangat menarik menjelaskan apa itu karakter dan sebagainya. Membangun nasionalisme. Ada hal yang menarik menurut saya ketika kita bicara nasionalisme, ketika kita bicara semangat kebangsaan, dan bagaimana sih bangsa kita mau maju ke depan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 97, bahwa nasionalisme didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabdikan identitas kemakmuran kekuatan bangsa. Menurut saya hari ini menarik sekali. Kalau kami berbicara dari sisi TNI atau pemerintah, jelas nasionalisme itu dibangun secara bersama-sama. Proses kami rekrutmen sampai dengan kami berdinas selalu diisi dengan bagaimana memupuk semangat kebangsaan. Sedikit berbicara tentang sejarah pembentukan TNI dengan lahirnya bangsa ini. Bahwa TNI ini lahir dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
walaupun dalam sejarah panjang bangsa ini, selama 75 tahun yang sudah kita alami, bahwa ada satu catatan sejarah ketika TNI bagaimana saat itu masuk terlalu jauh dalam ranah politik negara. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana sih membangun semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme saya akan membawa dalam hal yang sederhana saja. Membangun semangat nasionalisme ini kalau kita sudah punya sense of belonging. Sense of belonging, rasa memiliki bangsa ini. Karena apa? Percuma kita berbicara yang besar-besar, tinggi-tinggi, ya, dengan muluk-muluk, ketika rasa memiliki tidak ada dan hadir di dalam diri kita. Hal ini bisa kita rasakan. 75 tahun perjalanan bangsa ini. Seperti apa sih rasa memiliki kita? 260 juta manusia Indonesia yang hidup di tanah Indonesia ini. Apakah sudah merasa memiliki bangsa ini? Ini menjadi satu bahan refleksi buat kita bersama. Oleh karena itu, ada hal yang sangat mudah ketika kita bicara bagaimana membangun rasa memiliki bangsa ini. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Yang kedua, apakah kita sudah mencintai lingkungan dan keutuhan ciptaan Tuhan? Berbagai tempaan, berbagai pengalaman, dinas yang saya lakukan sejak tahun 1991, sejak saya lulus dari Akademi Militer, saya bertugas hampir di seluruh Indonesia. Bahkan saya juga mempunyai kesempatan berdinas di luar negeri sebagai pasukan perdamaian PBB. Dan banyak negara-negara yang saya lihat. Saya juga sempat mengalami pendidikan di luar negeri. Ketika saya berbicara nasionalisme di negara-negara yang saya datang, memang agak sangat berbeda dengan kita. Kita mempunyai kekuatan itu. Salah satu contoh lah ya, kenapa saya katakan, bagaimana sih, apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Hal yang perlu kita lakukan, merefleksikannya ini sebagai bahan bagaimana kita mau maju. Mohon maaf, salah satu contoh saja. Apakah kita sudah merawat diri kita? Kalau kita belum bisa merawat diri kita, bagaimana kita mau merawat yang lainnya? Ketika kita bicara bagaimana mencintai lingkungan dan keutuhan ciptaan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat, ya salah satu lah ini, adanya pandemi COVID-19. Sebenarnya hal ini sangat mudah kalau kita bisa mencegahnya. Dan kita lihat berapa sih banyak tenaga medis yang yang kena terjangkit virus corona, dengan kesungguhan hati mereka ingin menolong sesama. Cara-cara inilah yang harus kita bisa mengakarkan makna dari nasionalisme sehingga akan timbul dalam diri kita. Lanjut, bagaimana sih kita bisa mengembangkan tadi sense of belonging yang akan kita jadikan semangat nasionalisme. Yang pertama, bagaimana kita sadar akan keberadaan dan talenta kita. Kita kadang kurang sadar, atau kita tidak menyadari itu. Kalau kita tahu di mana keberadaan kita, apa talenta yang kita miliki, inilah wujud bagaimana kita bisa memupuk cinta diri kita sendiri, kemampuan kita yang bisa kita tularkan kebaikan itu pada lingkungan kita. Salah satu contoh, Singapura itu tidak punya apa-apa, sumber daya alam mereka tidak punya. Tapi mereka bisa kok menjadi negara eksportir kopi. Kopinya dari mana? Kopinya dari Indonesia, kopinya dari negara-negara lain. Apakah Singapura punya minyak? Tidak, tapi mereka bisa menjual minyak. Bahkan mereka bisa menjadi trade of center dunia dalam perdagangan ini. Talenta-talenta, saya yakin dan percaya, adik-adik saya, rekan-rekan saya, Romo, Suster, dan kita semua punya talenta yang harus kita kembangkan. Yang kedua, cara mengembangkan bagaimana sikap menghargai terhadap sesama. Ini yang terjadi di bangsa ini. COVID-19 bisa dicegah kalau kita punya rasa sikap menghargai terhadap sesama.
banyak sekali. Berapa sih dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka upaya pencegahan COVID-19? Ribuan. Bahkan mungkin kalau saya hitung di kota Palembang saja, bertebaran himbauan untuk pencegahan COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Wilayah kita masih dalam zona merah. Bahaya. Kesadaran masyarakat untuk mencegah ini saja kecil sekali. Bahkan diabaikan. Sikap-sikap menghargai inilah yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, mengembangkan cinta kasih dan keutuhan ciptaan Tuhan. 3 tahun yang lalu atau 3,5 tahun yang lalu, saya memulai untuk berkarya di Papua. Papua sangat indah, Papua kaya, apapun ada. Jujur saya katakan, ketika saya melihat foto satelit, citra satelit di Papua, dari ujung ke ujung, mulai dari Sorong sampai dengan Port Moresby, isinya itu bahan tambang. Sangat banyak sekali kekayaan alam di sana. Apalagi di daerah Papua dan Papua Barat. Kita kenal, di sana ada Freeport, kemudian ada Raja Empat. Kalau seorang penyelam internasional sudah sampai Raja Empat, mereka tutup buku. Karena biota laut di sana sangat lengkap. Tetapi siapa mengolah ini? Edukasi terhadap masyarakat untuk tidak merusak lingkungan sudah banyak sekali. Kembali lagi saya katakan, kesadaran kita untuk merawat diri sendiri, merawat lingkungan, keutuhan ciptaan Tuhan ini yang sangat penting. Baru bisa kita bicara lebih pada tingkat yang lebih strategis lagi. Oleh karena itu saya katakan tadi, saya tidak mengeluarkan teori-teori itu. Saya hanya berbagi pengalaman. Berbagai penugasan yang pernah saya laksanakan. Saya sangat sedih ketika terjadi konflik horizontal maupun konflik vertikal yang terjadi di bangsa ini. Saya pernah bertugas di Poso, saya pernah bertugas di Timur-Timur, Papua, Sampit, Aceh. Apa yang kita rasakan? Ketika kesadaran berbangsa negara inilah tidak dimiliki, sehingga sikap nasionalisme kita tidak ada dalam diri kita. Satu contoh saja, ketika kita ingin merayakan 17 Agustus, yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, saya sangat tertarik dan saya merefleksikan diri. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu di jadwal saya katakan, bayangkan bangsa kita ini sudah merdeka 75 tahun. Hal terkecil saja, anggota saya. Di zaman now seperti ini, mereka masih pakai tiang bendera itu dari bambu. Ketika bambu dipotong, apakah kita tidak merusak alam? Hal-hal kecil, bagaimana kita mencintai bangsa kita ini? Kita bisa main game online, mengisi pulsa dan sebagainya, ratusan ribu. Hanya sebuah besi yang indah, kemudian bendera yang layak dan pantas untuk menghargai keberadaan bangsa ini. Kita lupa untuk itu. Kita sadari itu. Ada himbauan pemerintah mengatakan sejak atau mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus di seluruh wilayah Indonesia, semua kita mengibarkan bendera selama 1 bulan. Hanya persoalan mengibarkan bendera saja, kita tidak mampu menghadirkan di dalam lingkungan. Sangat mudah ketika kita berbicara nasionalisme. Nah, bagaimana inilah dari sisi-sisi kecil inilah kita bisa membangun, menghargai perjuangan. Saya sendiri tidak berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita yang berada sekarang hidup di saat ini, kita tidak pernah merasakan atau berjuang melawan, mengusir penjajah di bangsa ini. Tetapi sikap nasionalisme yang timbul di dalam diri kita masih malas. Aturan-aturan kita langgar. Memakai masker, social distancing, bahkan hampir kita abaikan. Justru kita lebih suka ketika penularan ini makin lama makin berjangkit. Kita lihat sendiri berapa jumlah penderita atau positif COVID yang setiap hari bertambah. Kalau ada disiplin dalam diri kita, dalam jiwa kita yang bisa kita berikan kepada sesama, mungkin COVID di Indonesia ini penanganan akan lebih cepat. Hanya untuk mengingatkan kita mencegah COVID, berapa ratus miliar
yang harus digelontorkan. Sedangkan dana-dana itu bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Di tempat kami setiap hari hadir 1.000 masyarakat untuk berolahraga menggunakan fasilitas yang ada di Jasdaq. Saya memperbolehkan mereka, tetapi saya juga menegakkan aturan penanganan COVID-19. Tegas saya katakan, tidak ada mereka yang boleh masuk ke dalam lingkungan kami kalau mereka tidak menggunakan masker. Bahkan sebelum Inpers maupun perda pemerintah di sini, kami sudah menerapkan tindakan tegas terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Inilah salah satu upaya. Buat saya secara pribadi, tindakan nyata lebih efektif ketika kita berbicara mempromosikan ini dan itu. Saya tertarik dengan Pak Vince mengatakan tadi, bagaimana melawan hoax dan sebagainya. Kalau kesadaran kita berbangsa dan negara, rasa sense of belonging terhadap negara ini ada, tidak ada lagi berita-berita hoax. Berita-berita yang disebarkan bohong, yang banyak menimbulkan kesalahan di masyarakat. Menurut saya, kita hanya buang-buang waktu, hanya mengurusi hal sepele seperti itu. Sedangkan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa berguna. Oleh karena itu, setiap hari saya selalu berdoa, setiap pagi selalu saya berdoa, Tuhan izinkanlah saya untuk melayani Engkau di dalam pekerjaan dan orang-orang yang saya temui. Saya ingin menghadirkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan dan orang-orang kita temui, apakah kita tidak bersungguh-sungguh? Iman Katolik yang saya bawa di dalam lingkungan ini adalah bagaimana kasih Tuhan bisa berkarya di tempat saya. Oleh karena itu, hal-hal ini yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini. Saya hanya mengajar apa sih yang bisa kita lakukan di tengah kondisi bangsa seperti ini, menghadapi bangsa yang sedang menghadapi tantangan, sehingga bangsa ini bangkit, bangsa ini kuat, secara bersama-sama melawan COVID dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan baik, hidup sosial kita juga lebih baik lagi dari di kemudian hari. Bapak Ibu, Romo, dan adik-adik saya sekalian, yang saya cintai dan saya banggakan. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini, yang akan kita lanjutkan di dalam forum tanya-jawab, sehingga semua yang bisa saya sampaikan ini bisa menggugah kita semua secara bersama-sama membangun bangsa ini, mewujudkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih sejahtera, dan karya Tuhan hadir di tanah yang terberkati ini, yaitu tanah Sriwijaya. Demikian, moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Edward yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya nih ada narasumber yang satu lagi yang kita tunggu. Ada Mas Jojo. Nah, untuk Mas Jojo, kami persilakan untuk membagikan pengalamannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk Romo dan teman-teman semua yang berada di Universitas Katolik Musikaritas. Terima kasih telah mengundang saya hadir di forum ini. Setelah mendengar beberapa sharing dari para Pak Vince dan juga Pak Edward, saya juga berpikiran tentang bersyukur karena saya terlahir di dunia olahraga. Mungkin kalau ada yang belum tahu saya, perkenalkan, nama saya Jonathan Christie, saya atlet bulu tangkis nasional, dan prestasi terakhir saya yaitu adalah Asian Games 2018. Saya sangat bersyukur saya bisa terlahir di dunia olahraga. Karena apa? Karena di dunia olahraga itu kita diajarkan untuk berjuang, kita diajarkan untuk pantang menyerah, kita diajarkan untuk terus memberikan yang terbaik, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk bangsa, untuk negara, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita pastinya. Mungkin sharing sedikit tentang pengalaman saya dan juga kebaikan Tuhan selama ini.
yaitu waktu saat di Asian Games, dan mungkin ini ada berkaitan juga dengan tentang nasionalis. Waktu itu saya ingat sekali di partai final, kalau nggak salah, setelah saya dapat menjuarai ajang Asian Games, saya sangat bersyukur sekali karena pertama karena saya nggak pernah terfikirkan bahwa saya bisa meraih medali emas di ajang Asian Games. Jika itu bukan karunia Tuhan dan bukan belas kasihan dari Tuhan, mungkin saya tidak bisa mendapatkan hasil tersebut. Tapi saya yakini pasti Tuhan ada satu maksud tertentu. Apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan setelah saya juara pada saat itu? Singkat cerita, setelah juara, mungkin 1-2 hari setelah saya juara, saya tidak sengaja melihat di sosial media, karena hype-nya masih hype Asian Games. Saat itu ada salah satu akun di Twitter kalau nggak salah, dia ngepost ibu-ibu berhijab, dia berdoa untuk saya pada saat partai final. Dan itu di foto itu terlihat background saya sedang bertanding di lapangan dan ibu-ibu berhijab itu sedang mendoakan saya. Dan di situ saya merasa, wow, indah sekali kalau misalnya Indonesia tuh bersatu gitu. Tidak memandang agama, tidak memandang budaya, tidak memandang ras. Jika kita bersatu itu indah banget. Dan saya yakini Tuhan punya maksud tertentu. Kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi juara di ajang Asian Games tersebut. Yang notabene itu setelah 36 tahun kalau nggak salah. Waktu itu pertama kali Asian Games di Jakarta juga. Dan akhirnya terselenggara lagi di tahun 2018 kemarin. Hype-nya sangat luar biasa sekali. Yang kita bisa tahu mungkin waktu itu lagi isu politik sana-sini. Tetapi dengan adanya Asian Games itu, saya merasa kayak Indonesia disatuin lagi gitu. Indonesia bersatu lagi, bukan memikirkan si kubu A, kubu B, tapi kita ini Indonesia. Kita bahu-membahu untuk merepresent Indonesia tuh baik di mata negara-negara luar seperti itu. Dan yang saya tahu Tuhan punya maksud tertentu adalah pada saat itu bukan suatu kebetulan juga waktu di Lombok itu ada gempanya yang saya rasa cukup parah juga. Jadi di situ saya bernazar waktu di Asian Games tersebut. Jika itu kalau nggak salah terjadi di saat partai semifinal. Saya bernazar, saya berdoa sama Tuhan, jika saya bisa menjuarai turnamen ini, saya ingin memberikan setengah dari bonus yang saya terima untuk membantu teman-teman yang di Lombok. Pada saat itu saya belum pernah terfikir apa yang harus saya lakuin, apa yang harus saya perbuat, karena banyak sekali waktu itu. Ya mungkin banyak di antara kita udah tahu juga gempa bumi, bahkan likuifaksi waktu itu, yang tanahnya sampai ke atas. Jadi nggak pernah terfikir juga waktu itu untuk membangun apa. Dan ya itu tadi kenapa saya bilang Tuhan itu punya rencana, karena di saat momen-momen panas isu politik, Tuhan mau mempersatukan bangsa Indonesia. Mungkin itu melalui saya waktu itu, dan mungkin melalui ibu-ibu yang tadi mendoakan saya pada saat final Asian Games, dan saya lihat di sosial media. Jadi saya memutuskan untuk membangun masjid di Lombok dan beberapa rumah sementara untuk mereka di sana melalui bonus yang saya dapatkan. Saya merasa bangganya bukan bangga karena saya bisa juara, tetapi saya bangganya saya bisa memberikan. Saya nggak memandang orang itu agama apa, rasnya apa, atau budayanya apa, tetapi saya mikir kita ini Indonesia, kita ini satu. Kalau memang di antara kita itu ada yang membutuhkan, kenapa tidak kita bantu seperti itu. Jadi di situ mungkin yang saya bisa ambil kesimpulannya, saya bersyukur terlahir di dunia olahraga. Saya bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar saya. Saya bisa membantu siapapun yang Tuhan
Tuhan izinkan untuk saya bantu gitu. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan, apalagi terlebih di COVID ini, kembali tentang kesadaran kita sebagai manusia, tentang bagaimana kita menghormati peraturan yang sudah pemerintah buat, terus juga apa yang harus kita perbuat itu, saya rasa itu adalah faktor-faktor yang paling penting untuk kita bisa membantu, bukan membantu diri kita sendiri, tetapi membantu untuk bangsa ini kembali bangkit. Menurut saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Jojo atas berbagi pengalamannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, Ada baiknya saya Nira mengumumkan bahwa pertanyaan dapat dikirim ke room chat Zoom dengan format nama penanya, pertanyaan ditujukan pada narasumber yang mana, dan isi pertanyaan. Sebelum kita lanjut sesi Q&A, tanya jawab, ada baiknya juga kita foto bersama. pernahkah Anda bosan menjalani profesi Anda? Dan bagaimana cara Anda untuk mengatasi kebosanan itu? Untuk Mas Jojo, kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau ditanya bosan atau enggak, pastinya bosan ya. Apalagi waktu-waktu saya mulai bulu tangkis itu dari umur 6 tahun. Dan benar-benar sudah latihan pagi sore, dan jadwalnya tuh benar-benar disiplin. Waktu bermain bersama teman-teman, bahkan teman-teman sekolah, teman-teman di lingkungan rumah pun, itu tuh udah hampir tidak pernah sampai saat ini gitu. Jadi bisa dibilang sejauh ini lingkungan saya ya teman-teman di dunia bulu tangkis saja gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya ya pernah ada masanya bosan, jenuh. Tapi kembali lagi, saya mengingat lagi apa tujuan saya di bulu tangkis ini. Saya mau jadi apa? Saya ingin apa ya? Saya ingin mencapai tujuan saya tuh sejauh mana gitu. Jadi kembali lagi ke situ, dan terkadang suka sharing juga sama keluarga, sama orang terdekat kalian. Kalau saya mungkin pelatih dan teman-teman di sesama atlet. Kita cari kesibukan lain yang mungkin di luar bulu tangkis, jadi kita bisa lebih fresh untuk beberapa saat ke depan, bisa fresh kembali lagi ke dunia bulu tangkis. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih pada Mas Jojo atas jawaban yang diberikan. Nah, selanjutnya Nira. Selanjutnya ada pertanyaan dari Diana_FHIP. Dia saudari Diana ini bertanya kepada Pak Vin. Pertanyaannya, arus globalisasi tidak bisa dibendung menyebabkan pertukaran budaya. Menurut Pak Vin, bagaimana cara kita menyaring dan mencari budaya atau nilai otentik bangsa kita di tengah arus globalisasi ini, Pak Vin? Silakan Pak Vin, bisa dijawab pertanyaan dari saudari Diana_FHIP. Makasih Nira. Menjawab pertanyaan tadi. Menarik pertanyaannya. Ini, secara umum ada dua pandangan terkait dengan globalisasi ini. Ada yang memandangnya secara pesimis, ada yang memandang dengan cara optimis. Yang pertama jelas bahwa globalisasi itu tidak bisa kita bendung. Kemudian bagaimana kita menyaring? Pengalaman saya gini, ini agak susah dijawab, maka saya akan cerita menjawab dengan sharing ya. Pengalaman saya bertemu dengan teman-teman, kolega, dosen dari negara lain misalnya. Ya sekitar 2016 saya bertemu teman-teman di Perth di Australia. Pertemuan dengan orang lain itu dari beda negara itu ternyata menumbuhkan rasa nasionalisme yang semakin tinggi menurut saya. Bahwa kita punya kebanggaan
Termasuk misalnya hari ini saya pakai batik, ini bagian dari upaya saya untuk menunjukkan identitas saya, kebanggaan atas batik misalnya gitu. Jadi pertama tidak perlu khawatir bahwa itu akan merubah, tapi yang penting adalah bahwa ada kesadaran bahwa kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan kebangsaan yang berbeda, sekaligus kita semakin mengenal dengan cara itu. Karena seringkali orang dari dunia negara berbeda, mereka bertanya, apa sih yang khas dari daerahmu, misalnya. Orang taunya kalau Indonesia Bali, padahal tidak hanya Bali, misalnya. Kemudian, analoginya seperti ini. Kalau kita punya mainan, pas masih kecil, nah saya baru kelas 1 SD, lama-lama biasanya kita bosan. Tetapi ketika ada orang lain yang meminjam, kita nggak boleh. Dan kita merasa bahwa itu sesuatu yang berharga. Ini kan yang terjadi ketika kita, ya bisa dikatakan kurang menjaga budaya kita, batik misalnya, atau tempe yang pernah diakui oleh negara lain misalnya. Kita baru merasa bahwa itu berharga ketika orang kecil itu mudah masuk ke lorong. Ya, jadi menurut saya pengalaman itu yang bisa mengajari kita, agak susah diteorikan, termasuk bagaimana menyaring gitu ya. Karena bicara tentang yang asli, otentik itu juga susah. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ini juga campuran bermacam-macam budaya. Di Betawi ada Tanjidor, itu campuran dari budaya Tionghoa dan orang-orang yang di Jakarta. Keroncong juga campuran. Jadi mencari yang otentik itu menurut saya agak susah. Tapi yang jelas adalah kita menghidupi budaya kita yang paling dekat. Apa yang kita jalani sehari-hari, bahasa, kebudayaan. Kemudian ya kita terbuka dengan mereka dari bangsa yang berbeda dan tidak perlu malu dengan budaya kita. Justru bagi mereka ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Kira-kira itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan bagaimana kita menyaring itu ya. Karena kaitannya dengan bagaimana kita menghidupi budaya yang paling dekat. Kalau tadi Pak disebut tentang bagaimana rasa memiliki, nah itu yang akan kita lakukan salah satunya paling praktis dalam menemukan apa budaya kita. Itu yang bisa saya jawab, Agung. Ya. Ya, terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan. Nah, selanjutnya nih ada dari Herpran. Ini ingin bertanya kepada Pak Edward. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia zaman ini? Terima kasih. Dari program studi FHIP. Kepada Pak Edward, silakan. Ya. Dengan Mas siapa tadi yang tanya? Efran ya? Iya, Herpran. Pak Heri Ran. Pak Heri. Oh, baik, terima kasih. Bagaimana caranya kita merayakan HUT RI HUT RI di zaman ini, Pak? Di zaman ini. Iya. Apa sih kita bisa lakukan untuk perayaan ini? Memang agak khas tadi katakan oleh Pak Rektor, kemudian Pak Vin, dalam pandemi Corona ini kita tidak bisa merayakan secara normal lah yang seperti tahun-tahun lalu. Tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Merayakan itu orang bisa mengungkapkan dengan sukacita, dengan kesenangan, dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Salah satu contoh buat kita yang bisa kita lakukan, yang tadi Mas Jojo mengatakan rasa syukur. Kita punya tempat ibadah, punya komunitas dengan cara-cara berbuat baik, dengan berdoa tentunya. Rasa syukur itu kita ungkapkan, apakah itu dengan misa online atau misa terbatas. Satu, kalau kita merayakan dengan cara-cara yang hampir sama seperti tahun-tahun lalu sebelum pandemi ini terjadi, ada lomba. Yang terpenting buat saya, kemeriahan itu juga harus diimbangi dengan penegakan protokol kesehatan COVID.
Bukan berarti kita dengan pandemi Covid ini kita sama sekali tidak melakukan hal-hal lain yang berguna. Salah satu contoh lah, membersihkan lingkungan. Itu kan salah satu cara kita untuk merayakan. Ya, lingkungan kita yang bersih saja sudah membantu. Ya, cat pagar, membersihkan lingkungan, menaikkan bendera, mengikuti upacara yang terbatas seperti ini. Saya juga terus terang Mas, saya sedih bahwa baru kali ini kami tidak bisa mengikuti atau saya tidak bisa mengikuti acara renungan suci yang dilaksanakan setiap tanggal 16 malam atau 17 pagi tepatnya pukul 00 di Taman Makam Pahlawan. Itu merupakan satu wujud buat kami menghargai jasa para pahlawan. Tetapi dengan aturan yang diberlakukan seperti itu kami harus loyal. Pembatasan orang berkumpul ya kami harus lakukan. Tetapi di tempat saya sendiri, saya juga menyelenggarakan berbagai macam lomba. Mungkin nggak tahu ya kalau tempat lain, saya lagi ada lomba, mulai dari lomba main gaple, kemudian ada lomba kebersihan lingkungan, penataan ruang kantor, kemudian ada lomba catur. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa punya tim, saya undang ini anak-anak Karitas main catur tempat saya. Tapi bukan caturnya, justru caturnya ini social distancing. Ukuran papan caturnya itu 6 kali 6 meter. Papan caturnya itu baru papan catur. Caturnya itu tingginya kurang lebih 70 cm. Oh, bisa bayangkan. Bisa dibayangkan. Itu salah satu wujud. Kami juga tahu bagaimana caranya main catur ya. Sementara orang nggak boleh berdekatan. Ya kami buat catur. Ya catur-catur besar dengan 6 kali 6 meter itu dia punya papan caturnya itu. Ya tentu mainnya bukan di meja. Kalau meja 6 kali 6 meter itu wow, sungguh luar biasa. Kami buat ya satu tim 3 orang, ya kami ingin merayakan itu dalam bentuk sukacita, tapi juga kami harus patuh dengan protokol kesehatan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan dalam merayakan tanpa mengurangi rasa hikmat. Seperti kita diajak pada tanggal 17 Agustus 2020 ini pukul 10.10 untuk mengheningkan kemudian menghormat bendera. Itu salah satu bentuk. Pemerintah juga menjaga karena orang kumpul sekarang kan dibatasi, bukan berarti dibatasi hikmat perayaan itu maknanya hilang, tidak gitu. Ya itu Mas, kira-kira yang bisa saya jawab bagaimana sih merayakannya. Yang merayakannya ya menurut kita tanpa melanggar protokol kesehatan. Demikian Mas. Terima kasih kepada Pak Edward yang telah memberikan jawabannya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada dari Cornelius BT. Ini dari Prodi Teknik Industri. Nah, ini pertanyaannya untuk ketiga narasumber, yaitu Pak Edward, Pak Vince, dan Mas Jojo. Apa sih arti Indonesia untuk Pak Edward, Pak Vince, dan Mas Jojo, serta seberapa besar pengaruh bangsa ini untuk kehidupan kalian? Nah, dipersilakan kepada kayaknya dari Pak Vince dulu deh. Dari Pak Vince. Dipersilakan Pak Vince. Terima kasih. Ini juga susah nih. Apa arti Indonesia bagi saya? Ya, ini sangat erat kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Saya akan menjawab yang kedua dulu ya, tentang seberapa besar pengaruhnya untuk hidup. Indonesia, saya sangat bersyukur berada di negara Indonesia dengan sistem demokrasinya. Itu yang pertama. Terlepas dari beberapa problem terkait dengan demokrasi, kita memiliki kebebasan, kita bisa bersuara, kita bisa berpendapat. Tentu kita masih mengingat terkait dengan misalnya penangkapan jaring dan lain-lain. Tapi secara umum, kita memiliki kebebasan untuk berpendapat, melakukan kritik, kemudian kita bisa memberikan masukan,
kita bisa berorganisasi, itu merupakan bagian yang menurut saya paling penting, sistem demokrasi, yang menjamin warga untuk secara bebas mengumumkan pendapat. Maka menurut saya Indonesia itu sangat berarti. Itu adalah bagian dari latar belakang besar hidup saya, bagian dari kehidupan saya. Bahwa saya bisa menjadi sekarang ini tidak terlepas dari jaminan kewarganegaraan yang diberikan oleh negara Indonesia. Bahwa saya bisa berkesempatan untuk memiliki pendidikan yang baik, bahwa saya memiliki jaminan untuk beribadah, kemudian punya jaminan untuk memiliki berorganisasi dan lain-lain. Maka Indonesia sebagai sebuah negara sangat berarti bagi saya, menjadi bagian besar yang ya bisa dikatakan mendarah daging dari diri saya, bagian yang membentuk diri saya, karena memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan saya, menjamin hak-hak sipil saya. Meskipun beberapa catatan kita juga bersama-sama memberikan masukan, memberikan kritik, sehingga Indonesia menjadi semakin baik. Itu yang bisa saya jawab, Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak Vince atas jawabannya. Untuk Pak Edward, dipersilakan untuk menjawab. Ya. Terima kasih Mas Cornelius, pertanyaannya. Wah, hebat ini. Apa arti Indonesia untuk saya? Apa arti Indonesia untuk saya? Saya katakan Indonesia luar biasa. Saya bangga jadi orang Indonesia, karena apa? Di Indonesia semuanya ada. Ya, betul. Saya mau makan tempe, ada tempe. Saya mau makan tahu, ada tahu. Karena saya belum pernah ketemu tempe itu ada di luar negeri. Jarang-jarang itu. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga, saya terus terang, saya ini orang Indonesia. Bapak saya dari Indonesia Timur, ibu saya dari Indonesia Barat, ketemunya di Jakarta. Jadi kalau menurut saya seberapa besar arti Indonesia, saya bangga, saya cinta. Karena yang ada di Indonesia tidak saya temukan di luar. Kenapa? Orang Indonesia itu terlalu ramah. Ya, belum ditanya sudah tersenyum. Belum ditanya sudah menjawab. Pada saya ke Jepang, orang Jepang itu belum saya tanya, mukanya udah merengut. Dan dijawab dia pakai bahasa Jepang, saya tidak ngerti. Di sini orang Indonesia, dimanapun kita berada, kita tanya, dijawab pakai bahasa Indonesia. Saya di Papua, Mas. 3,5 tahun saya di Papua, masuk di pedalaman. Orang Papua ternyata lebih Indonesia daripada kita. Kalau di Jawa, saya tinggal di Magelang, saya tanya arah, dijawabnya saya bingung. Karena saya harus pegang kompas, lor, kidul, kan gitu. Tanya arah barat, arah timur. Di Papua, saya masuk di pedalaman, mereka jawab dengan bahasa Indonesia, dengan gaya Papua. Yang tadi Pak Vince katakan, beragam bangsa Indonesia, suku bangsa yang 400 lebih. Ini satu keunggulan buat kita. Karena tidak ada suku bangsa lain yang bisa bersatu di negaranya. Afghanistan yang tidak terlalu banyak sukunya saja, perangnya nggak selesai-selesai. Di Indonesia yang 400 ini bisa bersatu. Karena apa? Karena semua cinta Indonesia, saya yakin itu. Semua cinta Indonesia, semua cinta Pancasila, semua ingin berdampingan. Jadi sudahlah, kita hentikan semua itu perbedaan. Berbeda itu biasa. Kalau semuanya di Indonesia ini warnanya putih, waduh, apa bedanya kita masuk puskesmas? Tapi ternyata ada merah, ada biru, ada kuning, itulah keunggulan kita. Seberapa besar arti Indonesia buat saya? Saya sangat cinta Indonesia. Saya bersyukur yang tadi Mas Jojo katakan, saya bersyukur lahir di Indonesia, bisa berkarya di Indonesia, bisa berbuat baik untuk sesama. Yang kedua, seberapa besar pengaruh bangsa ini terhadap hidup kami. Untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya, sangat besar pengaruh. Saya sudah melihat berbagai penugasan di mana hanya masalah sepele, hanya masalah kepentingan sesaat, hanya masalah kepentingan kelompok. Mereka boleh berkelahi, bunuh-membunuh, bakar-membakar. Mohon maaf, di sini mungkin ada saudara-saudara saya yang Muslim, ya, atau yang ini yang mayoritas. Tapi saya berbicara,
saya bersyukur karena tidak semua orang Indonesia ya yang hidup di daerah konflik ya, yang rumah ibadahnya itu ya, gereja kami itu pernah dibakar berkali-kali, tapi kami bersyukur. Artinya saya secara pribadi, walaupun ada perbedaan itu, kita tetap Indonesia. Pengaruh besar buat saya. Saya harus cinta bangsa ini. Karena saya lahir di Indonesia lah, saya boleh bisa berkarya di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya sangat bangga. Saya juga punya keyakinan bahwa seberapa besar cinta saya terhadap bangsa ini adalah begitu juga seberapa besar cinta Bapak, Ibu, Suster, Romo, rekan-rekan sekalian mencintai bangsa ini. Kemudian seberapa besar pengaruhnya bangsa ini sama dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita masing-masing. Itu Mas, terima kasih Mas. Ya, terima kasih pada Pak Edward atas jawabannya. Nah, kita persilakan kepada Mas Jojo untuk menjawab pertanyaannya. Iya, apa arti Indonesia bagi saya pribadi? Arti Indonesia bagi saya itu adalah Indonesia harga mati. Indonesia itu udah kita sebagai atlet berjuang membawa nama Indonesia. Bahkan terkadang ketika kita berjuang, banyak orang yang Indonesia sendiri berprasangka bahwa ketika kita kalah ya, berprasangka bahwa kita tidak melakukan yang terbaik, kita tidak melakukan yang semaksimal mungkin. Ya, saya memaklumi karena mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tetapi kembali lagi, saya tidak terfokus sama itu, saya terfokus bagaimana saya berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Itu arti Indonesia buat saya. Dan seberapa besar pengaruh bangsa ini untuk hidup saya, sangat-sangat besar sekali. Terlebih yang paling jelas untuk saat ini, sebagai seorang atlet, kita sudah lebih terjamin dibanding beberapa tahun yang lalu. Saat ini pemerintah sudah cukup memperhatikan para atlet. Mungkin zaman dulu banyak orang yang ngapain jadi atlet karena masa depannya tidak terjamin. Mungkin bisa dibilang zaman dahulu para pahlawan berjuang perang untuk berhadapan dengan para penjajah. Tetapi untuk saat ini apa? Ya kita sebagai atlet yang membawa nama Indonesia, kita juga berjuang buat bangsa dan negara. Dan pengaruh untuk bangsa untuk hidup saya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Itu dari saya. Terima kasih Mas Jojo atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada yang lagi nih, Ra? Nah, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dari para peserta webinar, namun tanpa mengurangi rasa hormat, pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab tadi, kami percaya bahwa pertanyaan tersebut baik dan jawabannya juga sangat membangun kita sebagai kaum muda untuk terus memiliki jiwa nasionalisme, dan juga pertanyaan tadi kami harap juga mewakili dari peserta lain juga, dan para dosen, para narasumber, Bapak, Ibu, Suster, Bruder, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, izinkan saya untuk mencoba memberi kesimpulan dari ketiga materi dan sharing dari para narasumber. Pada materi pertama, itu menekankan pada perlunya pegangan dan identitas kewarganegaraan, serta perlindungan hak. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu juga dapat melakukan hal-hal dan kegiatan yang positif dan tentunya membangun kita sebagai mahasiswa untuk memiliki semangat dan jiwa nasionalisme itu sendiri. Pada materi yang kedua, itu dari Pak Edward, itu sangat menarik juga, sama seperti materi pertama juga materi ketiga. Semua materi pada hari ini sungguh-sungguh menarik dan membangun. Materi kedua ini menekankan pada rasa memiliki dan cinta tanah air untuk membangun Indonesia maju dan membangun semangat nasionalisme. Nah, tentunya juga kita kaum muda pasti ingin dan membuat Indonesia itu menjadi lebih maju lagi dari aksi nyata kita sebagai mahasiswa. Dan sharing ketiga itu dari Mas Jojo. Dari Mas Jojo ini, kita dapat memetik bahwa kita perlu bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahwa apapun yang kita dapat lakukan,
Itu merupakan anugerah dari Tuhan, dan Tuhan pasti memiliki tujuan tentunya yang terbaik untuk kita. Serta itu juga kita juga selain bersyukur, kita juga perlu saling menghargai antar perbedaan yang ada. Dan untuk para mahasiswa tentunya tetap semangat dalam setiap kegiatan, dalam setiap langkah, dan juga agar memiliki karakter nasionalisme untuk Indonesia yang maju. Tidak terasa, Agung, kita sudah mulai di penghujung acara webinar pada hari ini. Kami selaku pemandu webinar pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber tentunya yang telah memberikan materi dan meluangkan waktunya berbagi pengalaman kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung webinar kebangsaan pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi peserta webinar pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila selama memandu webinar kebangsaan pada hari ini ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Saya Nira dan rekan saya Agung, kami undur diri, dan sekarang kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Romo Anselmus Harjanto, SCY, sekaligus sebagai penutupan berakhirnya webinar kebangsaan pada hari ini. Untuk Romo Anselmus Harjanto, dipersilahkan. Terima kasih, Nira. Sebelumnya, terima kasih juga untuk para narasumber yang hadir pada sore hari ini, Pak Vince, Pak Edward, matur nuwun, juga Mas Jojo. Makasih ya, sudah habis selesai latihan langsung ikut webinar kebangsaan. Dan juga terima kasih untuk para dosen, karyawan karyawati di Unika Musikaritas, serta mahasiswa-mahasiswi yang hadir. Terima kasih sudah meluangkan malam minggunya bersama kami di tempat ini. Nanti masih bisa dilanjutkan. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersyukur untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebersamaan yang boleh kami alami di dalam webinar kebangsaan untuk khusus bagi kami keluarga besar Civitas Akademika Unika Musikaritas di Palembang. Kami juga bersyukur atas kesempatan berbagi bagi para narasumber kami, Bapak Vince, Bapak Edward, dan Kak Jonathan. Semoga apa yang mereka bagikan kendati dalam pertemuan yang hanya sejenak ini mampu menyemangati kami, keluarga besar Unika Musikaritas, dosen, karyawan-karyawati, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di tempat ini. Berkatilah usaha kami untuk membangun kebersamaan, membangun karakter kebangsaan, nasionalisme untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Berkat-Mu kami mohon, dan semoga nama-Mu lah yang pantas dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Nira. Terima kasih Romo Anselmus Harjanto telah menutup webinar kita pada hari ini.